Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Dinda Raihan dengan NIM 11076222215. Saya dari kelas E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video infografis ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otif Satibi Hidayat, MPD. Berikut adalah topik yang akan saya bahas. Yang pertama, apa itu konsep PPKN SD? Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, 21st Century Skills atau 8 keterampilan menjadi guru profesional. Yang keempat, prinsip dasar bagi guru menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, profil pelajar Pancasila. Dan yang keenam atau yang terakhir, analisis kurikulum buku PKN SD kelas 1, tema 5, subtema 2. Apa itu konsep PPKN SD? Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, dan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan pendidikan nasional berhubungan dengan 3 aspek, diantaranya filosofi. Filosofi adalah argumentasi secara ilmiah atau latar belakang mengapa suatu pelajaran tersebut dipelajari mulai dari kelas 1 SD. SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran pada akhir jenjang pendidikan. Kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. 21st Century Skills atau 8 keterampilan menjadi guru profesional. Yang pertama yaitu leadership, kemampuan untuk memimpin sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, digital literasi. Digital literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca informasi di media digital, tetapi juga kemampuan untuk mencari, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, communication, yaitu suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat ada emotional intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Yang kelima ada entrepreneurship, yaitu penerapan kreativitas dan keinovasian dalam menciptakan sesuatu yang berbeda, juga memiliki nilai serta kemampuan dalam menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai resiko serta ketidakpastian demi mencapai suatu keuntungan dan pertumbuhan. Yang keenam ada global citizenship atau warga negara global, adalah mereka yang menempatkan dirinya sebagai bagian dari warga negara global dan mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dunia, paling tidak dalam penyelesaian masalah global. Yang ketujuh ada problem solving, yaitu kemampuan mendefinisikan masalah, menentukan sumbernya, membuat skala prioritas, menyusun alternatif solusi, dan mengimplementasikannya sesuai kebutuhan. Singkatnya, problem solving adalah kemampuan menemukan masalah dan memecahkannya dengan baik. Yang kedelapan ada team working, yaitu keterampilan dalam hal bekerja sama di dalam sebuah tim dan merupakan soft skill yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk dapat berkomunikasi, mendengar, dan melakukan pekerjaan secara lebih teratur. Prinsip dasar bagi guru menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingarso sung tulado, memiliki arti di depan, maksudnya yaitu seorang pendidik harus dapat memberi teladan atau contoh. Yang kedua, ingmadia mangun karso, memiliki arti di tengah-tengah atau di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan. Maksudnya, guru mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, tuturi handayani. Tuturi handayani artinya di belakang, maksudnya yaitu seorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberikan dorongan atau arah.
Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Yang ketiga, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela. Yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Analisis kurikulum PKN SD kelas 1. Berdasarkan hasil analisis kurikulum muatan materi PKN SD kelas 1 semester 2 pada tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman menunjukkan bahwa proses pembelajarannya meliputi 4 domain, yaitu yang pertama, domain spiritual. Pada bahasan subtema pengalaman bersama teman, di buku guru dan buku siswa tidak terperinci secara jelas kegiatan spiritual yang sesuai dengan KD 1.2. Sebaiknya guru menambahkan informasi terkait keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan di sekolah. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah keberagaman di lingkungan sekolah. Pada domain sosial, pada bahasan pengalaman bersama teman sudah ditemukan kegiatan terkait sikap sosial melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Domain pengetahuan, pada buku guru dan siswa subtema pengalaman bersama teman sudah ditemukan materi terkait pengetahuan mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Namun sebaiknya guru menggunakan metode lain untuk mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Makanya, kita harus hati-hati dalam menjaga barang pinjaman. Pada domain keterampilan, pada buku guru subtema pengalaman bersama teman, sudah ditemukan aktivitas berupa keterampilan menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah yang mengacu pada pembahasan pada buku siswa. Sekian video infografis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.